Misteri Pulau Majeti, logam kuno dan jejak peradaban hilang. Persiapan dan kisah awal. Arya tiba di desa Muara Sari. Hari itu sangat panas. Dia mencari Pak Jaya. Pak Jaya adalah nelayan senior di sana. Arya membawa tas besar. Tas itu berisi peralatan rekam. Dia membawa kamera profesional. Dia membawa drone kecil. Dia membawa alat deteksi logam. Arya menemukan rumah Pak Jaya. Rumah itu dekat dermaga. Pak Jaya sedang membersihkan jaring. Pak Jaya terlihat lelah. Arya menyapa. "Selamat siang, Pak Jaya." Pak Jaya membalas sapaan itu. "Siang. Kamu Arya ya?" Arya mengangguk. "Benar. Saya datang untuk Pulau Majeti." Pak Jaya berhenti bekerja. Dia melihat ke laut. Laut terlihat biru. Ada kabut tipis di kejauhan. Pulau itu bukan tempat main-main. Kamu harus tahu itu. Arya mengeluarkan buku catatan. Dia mulai mencatat. "Ceritakan pada saya tentang mitosnya." Pak Jaya duduk di kursi kayu. Dia mengambil air minum. Dia menghela napas panjang. Pulau Majeti itu keramat. Tidak ada yang tinggal di sana. Nelayan tidak berani mendekat. Arya mencatat. Kenapa nelayan tidak berani mendekat? Ada yang bilang itu makam orang sakti. Makam tanpa nama. Ada yang bilang itu tempat sesajen. Kamu bisa kena sial di sana. Kamu bisa hilang. Arya tersenyum tipis. Dia tidak percaya tahayul. Saya perlu bukti nyata. Saya perlu fakta. Pak Jaya menatap Arya lurus-lurus. Tatapannya serius. Fakta di pulau itu berbeda. Kamu akan merasakannya sendiri. Arya membutuhkan perahu. Pak Jaya setuju mengantar. Saya hanya mengantar. Saya tidak ikut naik ke pulau. Saya tunggu di perahu. Arya setuju. Dia menghormati keputusan Pak Jaya. Mereka menyiapkan perahu. Perahu itu kecil. Perahu itu mesinnya kuat. Pukul 3 sore mereka berangkat. Matahari sudah mulai turun. Perjalanan memakan waktu 1 jam. Laut agak berombak. Pak Jaya sangat diam. Arya mengeluarkan kamera. Dia mulai merekam perjalanan. Kami menuju Pulau Majeti. Pulau ini penuh misteri. Orang-orang lokal menghindari pulau ini. Kami akan mengungkap rahasianya. Arya berbicara ke kamera. Dia menjelaskan latar belakang pulau. Pulau Majeti adalah pulau kecil. Pulau ini ditumbuhi pohon lebat. Pulau ini tidak punya pantai berpasir. Pantainya penuh batu karang. Saat perahu mendekat, suasana berubah. Angin terasa dingin. Bau laut bercampur bau tanah basah. Arya merasa tegang. Pak Jaya menunjuk pulau itu. Itu dia Majeti. Kamu lihat ada kabut di puncaknya. Arya melihat ke arah yang ditunjuk. Ada kabut padahal cuaca cerah. Ini aneh. Pulau itu terlihat menyeramkan. Arya mempersiapkan diri. Dia mengencangkan tali ransel. Dia mengecek baterai kamera. Dia membawa senter kuat. Dia membawa parang kecil. Persiapan harus matang. Pak Jaya menghentikan perahu. Jaraknya 50 meter dari pulau. Saya tunggu di sini. Jangan lebih dari 3 hari. Saya tidak mau lebih lama. Arya mengangguk.
3 hari cukup. Terima kasih Pak Jaya. Arya mengambil tasnya. Dia melompat ke air dangkal. Airnya sejuk. Dia berjalan menuju daratan. Pak Jaya membunyikan klakson pelan. Itu tanda perpisahan. Arya tidak menoleh. Dia fokus ke depan. Arya mencapai daratan batu. Dia mencari celah masuk. Semak-semak sangat tebal. Dia harus memotong ranting. Dia menggunakan parangnya. Dia masuk ke dalam pulau. Cahaya matahari mulai redup. Pohon-pohon sangat tinggi. Mereka menghalangi cahaya. Suasana sangat sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Arya menyalakan kamera. Dia merekam langkah pertamanya. Kami sudah di Pulau Majeti. Suasananya mencekam. Tidak ada tanda kehidupan modern. Ini murni alam liar. Arya berjalan 10 langkah. Dia melihat ada bekas jalan setapak. Jalan setapak itu hampir hilang. Itu jalan setapak yang sangat tua. Dia memutuskan mengikuti jalan setapak itu. Jalan setapak menanjak pelan. Tanah licin karena lumut. Dia harus hati-hati melangkah. Dia merasakan getaran aneh. Itu bukan gempa. Itu getaran energi. Arya berhenti merekam. Dia perlu menghemat baterai. Dia berjalan lagi. Dia melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada yang aneh. Semua terlihat normal. Tapi perasaan aneh tetap ada. Dia sampai di dataran agak tinggi. Dia melihat ada patok kayu. Patok kayu itu lapuk. Patok itu seperti batas wilayah. Dia melewati patok itu. Setelah melewati patok, udara terasa lebih berat. Dia mulai berkeringat. Padahal suhu tidak naik. Dia merasa ada yang mengawasi. Ini perasaan sangat kuat. Arya adalah orang logis. Dia mencari penjelasan ilmiah. Mungkin hanya efek sugesti. Dia menepis pikiran itu. Dia berjalan lagi. Dia melihat pohon besar sekali. Pohon itu sangat tua. Pohon itu ada di tengah dataran. Ada ukiran di batangnya. Ukiran itu bukan huruf. Itu simbol aneh. Arya mengeluarkan ponselnya. Dia memotret simbol itu. Simbol itu penting. Itu mungkin petunjuk pertama. Dia melanjutkan perjalanan. Dia mencari area makam. Menurut cerita Pak Jaya, makam itu di tengah pulau. Arya melihat kompas. Dia bergerak ke tengah. Semak makin tebal. Dia harus membersihkan jalan. Parangnya bekerja keras. Dia tidak putus asa. Dia harus menemukan makam itu. Ini adalah misinya. Dia berjalan terus. Dia menginjak sesuatu keras. Itu bukan batu. Itu seperti pecahan keramik. Dia mengambilnya. Pecahan itu berwarna coklat tua. Ini juga artefak. Arya menyimpan pecahan itu. Dia memasukkannya ke kantong kecil. Dia akan memeriksanya nanti. Fokusnya tetap pada makam. Dia melihat ke atas. Langit mulai gelap. Malam akan datang segera. Dia harus segera menemukan tempat aman. Dia perlu membuat kemah. Tiba-tiba, dia mencium bau dupa. Bau itu sangat kuat. Bau itu berasal dari depan. Ini adalah tanda. Makam itu pasti dekat. Arya mempercepat langkahnya.
Dia merasa senang. Penantiannya terbayar lunas. Dia sudah dekat tujuan. Misteri Pulau Majeti akan terbuka. Dia akan mengungkap semua rahasia. Dia memotong semak terakhir. Di depannya ada pagar kayu. Pagar kayu ini mengelilingi sesuatu. Sesuatu itu adalah kompleks makam. Arya telah tiba. Kompleks makam itu gelap. Dia melihat satu gundukan tanah besar. Gundukan itu ditutupi kain putih usang. Inilah makam tanpa nama. Arya menyiapkan kemah di sana. Misi baru saja dimulai. Dia tahu ini akan panjang. Dia tidak akan menyerah. Dia akan terus mencari kebenaran. Pulau Majeti adalah rahasia. Dia akan membongkar rahasia itu. Dia menyalakan senter. Dia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Dia sendirian. Dia hanya ditemani kamera dan semangatnya. Dia siap untuk malam pertama. Malam itu akan sangat dingin. Pendaratan dan batas terluar. Arya mendirikan kemah. Dia memilih lokasi cermat. Tempat itu rata dan terlindungi. Dia harus berada di luar pagar makam. Arya menghormati batas spiritual. Dia tidak mau menimbulkan masalah. Dia membuka ransel besar. Ransel itu isinya lengkap. Dia mengeluarkan tenda dom kecil. Pemasangannya cepat dan mudah. Tenda itu berwarna gelap. Itu berguna untuk kamuflase. Dia menyiapkan alas tidur. Alas tidur itu tebal dan hangat. Malam di pulau bisa dingin sekali. Dia menaruh tas peralatan di dalam. Peralatan harus aman dari embun. Kamera utama diletakkan di samping. Baterainya harus tetap terisi penuh. Arya mengamati vegetasi pulau. Vegetasi pulau itu sangat unik. Pohon-pohon tumbuh sangat rapat. Daun-daunnya tebal dan besar-besar. Mereka membentuk kanopi padat. Kanopi itu menghalangi hampir semua cahaya. Sinar matahari tidak bisa menembus ke bawah. Dia melihat lumut di mana-mana. Lumut itu tebal dan hijau gelap. Lumut menutupi hampir semua batu. Tanah di sekitarnya terasa lembab. Kondisi ini ideal untuk jamur. Namun dia tidak melihat jamur. Dia tidak menemukan banyak serangga. Ini aneh untuk pulau tropis. Dia juga tidak mendengar suara burung. Keheningan itu sangat mencolok. Ini bertentangan dengan semua yang dia tahu. Alam liar biasanya berisik. Pulau Majeti sangat sunyi. Keheningan ini terasa menyesakkan. Itu menciptakan atmosfer tegang. Arya mengeluarkan alat GPS. Dia ingin menandai posisinya. Dia merekam koordinat kemah. Dia harus punya data akurat. Dia mulai berjalan lambat. Dia berjalan mengelilingi area makam. Dia ingin memetakan area itu. Pulau ini bentuknya tidak beraturan. Dia tahu ini dari peta laut. Bagian tengahnya adalah dataran tinggi. Area makam berada di dataran tinggi itu. Dia menggunakan kompas geologi. Dia mengukur kemiringan tanah. Tanah di sekitar makam stabil. Itu bagus untuk struktur kuno. Saat berjalan, dia menemukan batas lain. Batas ini lebih tua dari pagar kayu. Batas itu adalah susunan batu hitam. Batu-batu itu berukuran seragam. Mereka diletakkan melingkar rapi. Susunan ini seperti mengelilingi seluruh dataran tinggi. Ini adalah tembok kuno. Arya mendekati susunan batu.
Batu-batu itu terasa dingin. Mereka tertutup lumut tua dan kering. Mereka pasti sudah ada ratusan tahun. Arya menyentuh salah satu batu. Permukaannya kasar dan keras. Dia mengambil foto detail. Dia mengambil foto susunan batu itu. Dia menggunakan pita pengukur. Dia mengukur tinggi batu. Tinggi batu sekitar 1 meter. Lebarnya 0,5 meter. Arya tidak melangkahinya. Dia punya alasan logis. Pagar kayu adalah batas spiritual. Susunan batu adalah batas fisik lama. Dia harus menghormati kedua batas itu. Dia fokus pada penyelidikan makam. Dia harus memprioritaskan makam itu dulu. Dia kembali ke kemah. Matahari sudah mulai turun jauh. Langit di atas kanopi berubah jingga. Perubahan warna ini berlangsung cepat. Udara menjadi lebih dingin. Dia menyalakan heat lamp. Dia harus bersiap untuk malam. Dia menyiapkan makanan ringan. Dia makan biskuit dan minum air. Dia menghemat persediaan. Arya memasang kamera kedua. Kamera itu adalah kamera time-lapse. Kamera dipasang di tripod kokoh. Kamera diarahkan ke gundukan makam. Dia ingin merekam pergerakan apapun. Dia tidak mau melewatkan momen penting. Dia juga memasang sensor gerak. Sensor gerak itu sensitif cahaya. Sensor itu diletakkan di dekat pagar kayu. Jika ada yang bergerak, sensor akan berbunyi. Dia perlu sistem peringatan dini. Malam pertama segera menyelimuti pulau. Keadaan menjadi sangat gelap. Kegelapan ini sangat pekat. Kegelapan menghapus semua detail visual. Keheningan pulau makin menjadi-jadi. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara ombak yang terdengar jelas. Arya mulai merasakan anomali. Tekanan udara terasa berat. Udara terasa tebal saat dihirup. Dia memeriksa alat pengukur tekanan. Alat itu menunjukkan bacaan normal. Ini adalah sensasi semata. Dia melawan perasaan aneh itu. Dia seorang jurnalis logis. Dia harus mencari penjelasan ilmiah. Dia menyimpulkan ini efek psikologis. Mungkin ini kelelahan perjalanan. Dia menepis semua pikiran tahayul. Dia mengeluarkan perekam audio sensitif. Perekam itu sangat mahal. Dia merekam kebisingan latar. Dia ingin mendokumentasikan keheningan itu. Keheningan adalah data penting. Tiba-tiba, dia mendengar suara kecil. Suara itu sangat pelan dan pendek. Suara itu seperti desahan napas. Suara itu berasal dari arah makam. Arya menahan napasnya. Dia mematikan senter. Dia hanya mengandalkan sensornya. Sensor gerak tidak berbunyi. Suara itu pasti dekat sekali. Dia mengaktifkan kamera termal. Kamera termal itu portable. Dia memindai area makam perlahan. Dia mencari jejak panas tubuh. Tidak ada jejak panas yang terdeteksi. Makam itu sangat dingin. Suara itu menghilang total. Keheningan kembali merayap. Arya bingung sebentar. Desahan itu sangat nyata. Dia mendengarnya jelas sekali. Dia memeriksa rekaman audio. Perekamnya menangkap desahan itu. Frekuensinya sangat rendah. Ini bukan suara alam biasa. Ini butuh analisis lebih lanjut. Arya memutuskan untuk tidur. Dia sudah mengumpulkan cukup data. Dia tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai. Dia harus beristirahat total.
Dia masuk ke dalam tenda. Dia mematikan heat lampnya. Kegelapan di dalam tenda sama pekatnya. Dia berbaring di alas tidur. Dia memikirkan Pak Jaya. Pak Jaya sangat ketakutan. Nelayan itu menolak naik ke daratan. Dia pasti punya alasan kuat. Arya tidak mau meremehkan itu. Namun Arya juga tidak mau percaya buta. Dia akan mencari kebenaran empiris. Logam misterius pasti ada. Makam tanpa nama pasti punya cerita. Dia akan mengungkap semua misteri ini. Arya memejamkan mata. Dia merasakan hawa dingin merambat. Rasa kantuk tidak kunjung datang. Pulau Majeti memberinya sambutan dingin. Malam pertama sangat panjang. Besok dia harus mulai menggali. Dia sudah siap untuk itu. Dia hanya perlu tidur sebentar. Dia yakin tidak ada bahaya nyata. Semua hanya ilusi. Dia harus terus berkata begitu. Kepercayaan itu penting sekali. Dia harus menjaga kewarasannya. Dia harus fokus pada misi. Dia adalah Arya Waskita. Dia akan memecahkan kasus ini. Pulau Majeti akan menyerahkan rahasianya. Kompleks makam. Pagi tiba. Arya merasakan dingin menusuk tulang. Dia membuka tenda. Udara pagi terasa sangat segar. Namun, kelembaban sangat tinggi. Embun membasahi tenda dan semua daun. Dia minum kopi instan panas. Kopi itu membangkitkan energinya. Dia mengecek baterai kamera. Semua baterai penuh daya. Kamera timelapse masih merekam. Sensor gerak tidak berbunyi semalam. Ini melegakan. Arya mulai menjelajahi kompleks makam. Dia membawa peralatan ringan. Dia membawa sikat kecil dan sarung tangan. Dia juga membawa kamera handheld. Dia harus mendokumentasikan semuanya. Dia melangkah memasuki pagar kayu. Rasa tegang kembali muncul. Kompleks makam itu tidak luas. Hanya ada satu gundukan tanah besar. Gundukan itu ditutupi kain putih usang. Kain itu terlihat sangat kotor. Arya mendekati gundukan makam. Dia mengamati detailnya. Tanah gundukan itu padat dan tinggi. Ini menunjukkan penanaman kuno. Bukan kuburan biasa. Di sekeliling gundukan ada batu nisan. Batu nisan ini sangat aneh. Mereka tidak seperti batu nisan Islam. Mereka juga bukan nisan Kristen. Bentuknya lebih mirip menhir kecil. Arya mulai membersihkan salah satu nisan. Dia menggunakan sikat kecil lembut. Dia membersihkan lumut tebal yang menempel. Lumut itu menyembunyikan ukiran. Dia menemukan ukiran di batu itu. Ukiran itu bukan huruf Latin. Ukiran itu bukan huruf Arab. Itu adalah simbol-simbol kuno. Simbol itu sangat rumit. Mereka terlihat sangat geometris. Arya memotret simbol itu berkali-kali. Ini sangat penting, gumam Arya. Tidak ada ukiran nama. Hanya kode. Dia membersihkan batu nisan lainnya. Dia membersihkan 7 batu nisan total. Setiap batu nisan memiliki simbol berbeda. Namun, ada satu pola sama. Semua simbol mengarah ke satu titik. Arya mengeluarkan ponselnya. Dia membuka foto simbol pohon besar. Simbol di nisan sama persis. Simbol di pohon itu adalah simbol A, simbol di nisan adalah simbol B. Arya menyadari ini adalah kode. Simbol A adalah titik awal.
Simbol B adalah penunjuk arah. Dia membandingkan kedua foto itu. Simbol di pohon miring 45 derajat. Simbol di nisan miring 90 derajat. Perbedaan ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk terstruktur. Arah miring itu menunjuk ke bawah, pikir Arya. Dia menyimpulkan ada sesuatu di bawah makam. Makam ini bukan hanya tempat peristirahatan. Makam ini pasti menyimpan sesuatu penting. Itu bisa jadi harta karun. Itu bisa jadi naskah kuno. Hipotesisnya kuat sekali. Dia harus mencari celah tanah. Celah itu harus mengarah ke bawah. Dia mulai berjalan mengelilingi makam. Dia mencari retakan di tanah. Dia mencari tanda penggalian lama. Dia tidak menemukan apa-apa. Permukaan tanah terlihat utuh. Arya menggunakan alat deteksi logam. Dia mulai memindai area. Pemindaian dari luar ke dalam. Dia memindai area di luar gundukan. Hasilnya nihil. Dia memindai area gundukan itu sendiri. Alat itu tetap diam. Tidak ada logam besar di permukaan, pikirnya. Dia fokus pada bagian belakang makam. Bagian ini dekat dengan susunan batu kuno. Dia memindai area itu perlahan. Tiba-tiba, alat deteksi logam berbunyi keras. Bunyi itu nyaring dan stabil. Lokasinya sangat spesifik. Tepat di belakang makam. Jaraknya hanya 1 meter. Arya menandai titik itu. Dia menggunakan kayu kecil. Dia memastikan alatnya akurat. Alat itu berbunyi sangat keras. Sinyalnya sangat kuat. Logam itu pasti dekat permukaan. Ini dia, kata Arya pelan. Logam itu benar-benar ada. Penemuan ini menguatkan semua asumsinya. Mitos keramat pulau ini punya dasar fisik. Ini bukan cerita kosong. Ini adalah sejarah yang tersembunyi. Dia tidak bisa menggali langsung. Itu bisa merusak struktur. Dia harus berhati-hati. Dia akan menggunakan sekop kecil. Dia akan menggali dengan sangat hati-hati. Dia menyiapkan sekop lipat. Dia mengambil sarung tangan kulit. Dia menyalakan kamera untuk merekam. Momen ini adalah puncaknya. Dia harus mendokumentasikan segalanya. Dia mulai menggali. Dia mengangkat lapisan tanah atas. Tanah itu gembur dan basah. Akarnya tidak terlalu banyak. Dia menggali sedalam 10 cm. Dia menggali lagi. 15 cm. Sekopnya mulai terasa berat. Dia menemukan lapisan tanah berbeda. Lapisan ini lebih gelap dan padat. Dia menggali lagi. 20 cm. Sekopnya menyentuh sesuatu. Bunyinya seperti benturan keras. Itu bukan batu biasa. Arya berhenti menggali. Dia menggunakan sikat kecil. Dia membersihkan tanah di sekitarnya. Dia menyingkirkan semua sisa tanah. Dia melihat objek itu. Itu adalah sepotong logam kecil. Logam itu tertanam di tanah. Logam itu warnanya sangat gelap. Permukaannya halus luar biasa. Arya menggunakan sarung tangan. Dia mengangkat logam itu pelan-pelan. Logam itu terasa hangat di tangannya. Suhu itu aneh. Suhu pulau ini dingin. Logam ini bukan besi. Logam ini sangat ringan. Permukaannya tidak berkarat sama sekali. Ini menunjukkan paduan sangat kuat. Paduan itu tidak dikenalinya. Dia memeriksanya lagi.
Ada ukiran samar di permukaannya. Ukiran itu adalah simbol yang sama. Simbol A dan simbol B. Ini kuncinya, bisik Arya. Simbol di batu bukan hanya arah. Simbol itu ada pada kunci fisik. Logam ini adalah bukti otentik. Bukti adanya peradaban hilang. Peradaban itu terkubur di pulau kecil ini. Arya menyimpan logam itu aman. Dia memasukkannya ke kantong kedap air. Logam ini adalah artefak berharga. Dia perlu menganalisis kandungannya nanti. Dia mengisi kembali lubang galian. Dia harus menjaga jejak tetap minim. Misi ini belum selesai. Logam ini baru awal. Petunjuk berikutnya adalah gua tersembunyi. Dia harus mencari gua itu segera. Itu adalah misi untuk nanti sore. Sekarang dia harus mencari air tawar. Dia harus mengisi kembali energinya. Dia telah menemukan bukti. Itu memberinya semangat baru. Logam misterius. Arya merasa sangat bersemangat. Penemuan logam itu validasi misinya. Dia kembali ke tenda. Dia perlu meneliti logam itu. Dia juga perlu mengisi ulang tenaganya. Dia mengeluarkan logam itu dari kantong kedap air. Logam itu memiliki bobot ringan. Warna logam itu hitam pekat. Permukaannya benar-benar halus. Rasanya seperti disentuh lilin dingin. Arya mengambil alat ukur presisi. Dia mengukur dimensi logam. Panjangnya sekitar $10 teks ECM. Lebarnya $5 teks ECM. Tebalnya hanya $0,5 teks ECM. Dia mengambil kamera makro. Dia memotret ukiran samar itu. Ukiran itu sangat detail. Itu adalah kombinasi simbol A dan B. Ukiran itu seperti peta kecil. Peta itu mengarahkan ke satu titik. Arya mencoba menggores logam itu. Dia menggunakan pisau kecil baja. Pisau itu tidak meninggalkan goresan. Logam itu sangat keras. Itu lebih keras dari baja biasa. Dia mencoba membengkokkannya. Logam itu sama sekali tidak lentur. Itu menunjukkan kepadatan tinggi. Ini adalah paduan logam unik. Ini bukan besi. Bukan tembaga. Bukan perunggu, pikir Arya. Ini adalah paduan kuno. Mungkin meteorit atau teknik metalurgi sangat maju. Arya memutuskan mengukur suhu. Dia menggunakan termometer inframerah. Suhu logam itu 30 cirteks EC. Suhu udara sekitar 22 cirteks EC. Logam itu terasa hangat saat dipegang. Logam itu mempertahankan panas. Sifat retensi panas ini sangat aneh. Logam seharusnya cepat dingin di udara terbuka. Logam ini tampaknya memiliki sifat termal khusus. Arya menduga logam ini punya fungsi. Itu bukan sekadar dekorasi. Ukiran simbol itu adalah petunjuk fungsi. Dia mencoba menempatkan logam itu. Dia membawa logam itu kembali ke makam. Dia meletakkannya di berbagai posisi. Dia menempatkannya di nisan. Dia menempatkannya di gundukan makam. Tidak ada reaksi. Dia kembali ke titik galian. Dia meletakkan logam itu di sana. Masih tidak ada reaksi. Arya kembali menganalisis ukiran. Ukiran itu menunjukkan arah melingkar. Arah itu mengarah ke tengah. Tepat di tengah makam itu sendiri. Dia kembali ke gundukan makam. Dia mencari titik tengah. Dia menggunakan meteran untuk pengukuran.
Dia menemukan titik pusat. Dia meletakkan logam itu di titik pusat. Tiba-tiba, dia merasakan getaran. Getaran itu terasa di tangannya. Getaran itu sangat halus. Getaran itu datang dari dalam tanah. Logam itu seperti bereaksi dengan energi. Logam itu bergetar sebentar. Lalu getaran itu berhenti. Arya cepat-cepat memeriksa tanah. Tidak ada retakan baru. Tidak ada pergerakan fisik. Tapi dia yakin ada yang berubah. Energi di tempat itu terasa berbeda. Arya menyadari logam itu adalah kunci. Kunci untuk mengaktifkan sesuatu. Atau kunci untuk membuka jalan. Dia harus mencari tempat untuk memasukkan kunci itu. Dia ingat simbol A di pohon. Dia ingat susunan batu kuno. Susunan batu itu mengelilingi dataran tinggi. Itu adalah batas terluar. Arya kembali ke susunan batu. Dia memeriksa setiap batu dengan teliti. Dia mencari lubang atau celah kecil. Dia sampai di batu yang paling besar. Batu itu tingginya 1,5 dolar tekstil meter. Batu itu sangat lebar. Di permukaannya ada cekungan. Cekungan itu ditutupi lumut. Arya membersihkan cekungan itu. Dia menggunakan air dari botolnya. Dia membersihkan semua lumut. Cekungan itu memiliki bentuk spesifik. Bentuknya sama persis dengan logam misterius. Ini tempatnya, gumam Arya. Cekungan ini cetakan kunci. Dia mengambil logam itu. Dia menempatkannya ke cekungan. Logam itu masuk sempurna. Logam itu seperti magnet. Dia mendengar bunyi klik pelan. Tidak ada yang terjadi segera. Tidak ada ledakan. Tidak ada lampu menyala. Arya menunggu sebentar. Dia memegang kameranya kuat-kuat. Tiba-tiba, dia mendengar suara berat. Suara itu seperti batu bergeser. Suara itu datang dari bawah makam. Suara itu semakin keras. Tanah di bawah makam bergetar kuat. Getaran ini nyata. Arya berlari ke makam. Dia melihat ada celah besar. Celah itu muncul di sisi gundukan. Celah itu adalah pintu tersembunyi. Pintu itu terbuat dari batu hitam. Pintu batu itu terbuka pelan. Terbuka secara otomatis. Pintu itu menampakkan tangga curam. Tangga itu mengarah ke kegelapan. Logam itu adalah kunci aktivasi, pikir Arya. Logam itu membuka jalan ke bawah. Dia kembali ke susunan batu. Dia mengambil logam itu kembali. Logam itu terasa dingin lagi. Logam itu sudah tidak bergetar. Dia menyimpannya kembali. Dia kembali ke pintu batu. Dia menyalakan senter super terangnya. Dia mengarahkan senter ke bawah. Tangga itu terlihat sangat tua. Udara dingin keluar dari celah itu. Udara itu berbau tanah lembab dan rempah-rempah. Arya telah menemukan rahasia terbesar pulau itu. Makam itu adalah pintu masuk. Pintu masuk ke peradaban di bawahnya. Dia harus turun sekarang. Dia harus menyelidiki apa yang ada di sana. Ini adalah saat yang menentukan. Dia menguatkan tekadnya. Dia merekam celah pintu itu. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dia bersiap turun. Suara di malam hari. Arya menunda perjalanan ke bawah tanah. Hari sudah hampir gelap. Dia tidak mau masuk ke ruang tertutup tanpa persiapan matang. Dia memutuskan untuk menunggu pagi. Dia menutup sementara pintu batu itu.
Dia menggunakan batu kecil sebagai penyangga. Dia kembali ke kemahnya. Dia harus memulihkan diri. Dia harus menyiapkan peralatan gua. Malam kedua datang. Kegelapan di Pulau Majeti sangat pekat. Keheningan yang biasa terasa mencekam. Malam ini berbeda. Ada energi baru di udara. Pembukaan pintu batu mengubah suasana pulau. Arya mencoba makan malam. Dia makan sereal kering. Rasa tegang membuatnya sulit menelan. Dia minum banyak air. Dia memeriksa sensor gerak. Sensor itu tetap diam. Kamera timelapse bekerja normal. Dia memeriksa rekaman audio background. Hanya menangkap keheningan dan suara napasnya. Arya memutuskan untuk tidur sebentar. Dia butuh fokus untuk eksplorasi bawah tanah. Dia berbaring di tenda. Dia mematikan semua lampu. Dia tidak bisa tidur. Dia merasa gelisah. Pikiran tentang pintu batu terus mengganggunya. Dia bertanya-tanya, apa yang ada di bawah sana? Sekitar pukul 11 malam, dia mendengar suara. Suara itu sangat pelan pada awalnya. Itu bukan suara batu bergeser lagi. Itu bukan suara alam. Suara itu seperti nyanyian. Nyanyian itu sangat lembut. Nyanyian itu terdengar seperti gumaman. Gumaman itu memiliki melodi berulang. Itu bukan bahasa yang dia kenal. Arya bangkit cepat. Dia mengambil perekam audio sensitifnya. Dia menyalakannya segera. Perekam itu menangkap suara itu. Nyanyian itu terdengar monoton. Nyanyian itu tidak memiliki lirik jelas. Frekuensinya rendah dan berulang. Suara itu seperti mantra. Arya keluar dari tenda. Dia berjalan sangat hati-hati. Dia hanya menggunakan headlamp dengan cahaya paling redup. Dia mencari sumber suara. Suara itu datang dari kejauhan. Arahnya menuju tebing utara. Tebing itu adalah sisi pulau yang paling terjal. Sisi itu menghadap laut lepas. Arya tidak menggunakan senter kuat. Dia khawatir menarik perhatian. Dia berjalan ke arah tebing. Dia berjalan melewati susunan batu kuno. Saat dia mendekat, nyanyian itu makin jelas. Suaranya terdengar mistis. Suara itu tidak menakutkan. Suara itu justru menenangkan. Itu aneh. Arya sampai di dekat tebing. Ada tebing curam di depannya. Tebing itu ditutupi semak lebat. Suara itu seolah-olah berasal dari balik tebing. Atau dari bawahnya. Dia merangkak perlahan. Dia mencapai bibir tebing. Dia melihat ke bawah. Laut di bawahnya gelap sekali. Ombak menghantam karang. Tiba-tiba, nyanyian itu berhenti. Keheningan kembali mendominasi. Transisi itu terjadi sangat cepat. Arya tidak tahu kenapa. Dia tetap diam. Dia menunggu suaranya kembali. 5 menit berlalu. Tidak ada suara sama sekali. Hanya suara ombak pelan. Arya memutuskan merekam visual. Dia mengeluarkan kamera termal. Dia memindai area tebing. Dia mencari jejak panas tubuh. Dia memindai area bebatuan. Dia memindai semak-semak. Hasilnya nihil. Tidak ada jejak panas sama sekali. Tidak ada makhluk hidup. Suara itu sangat nyata. Aku merekamnya, pikir Arya. Tapi tidak ada sumber fisik. Dia kembali ke kemah. Dia mendengarkan rekaman itu. Nyanyian itu sangat jelas terekam.
Analisis frekuensi menunjukkan anomali. Frekuensinya sangat teratur. Terlalu teratur untuk nyanyian manusia. Arya menyimpulkan dua hal. Pertama, suara itu berasal dari dalam pulau. Mungkin dari gua atau celah tersembunyi. Kedua, suara itu mungkin terkait dengan logam misterius. Mungkin itu semacam alarm kuno. Dia teringat cerita Pak Jaya. Nelayan bilang ada yang hilang. Ada yang bilang kena sial. Suara ini mungkin penyebabnya. Suara yang menyesatkan atau memanggil. Arya melihat kompasnya. Arah tebing utara itu penting. Peta di dalam makam mungkin berhubungan dengan tebing. Dia membuka laptopnya. Dia mulai menganalisis simbol di logam. Dia membandingkannya dengan arah tebing. Dia menemukan korelasi. Simbol itu menunjuk kedua arah. Satu arah ke bawah makam. Satu arah ke utara. Utaranya adalah tebing curam. Arya menyadari rencananya berubah. Dia harus menyelidiki tebing utara dulu. Mungkin ada pintu masuk lain di sana. Pintu yang lebih mudah. Dia mengecek jam tangannya. Pukul 3 pagi. Dia harus bersiap. Dia akan menuju tebing saat matahari terbit. Dia menyimpan rekaman suara itu. Itu adalah bukti penting. Bukti bahwa Pulau Majeti hidup. Pulau itu memiliki suara sendiri. Arya akhirnya tertidur sebentar. Tidurnya tidak nyenyak. Dia bermimpi tentang nyanyian itu. Nyanyian itu terdengar seperti peringatan. Dia tidak tahu peringatan apa. Dia harus mencari tahu jawabannya. Jejak kuno yang tersembunyi. Fajar menyingsing. Arya sudah bangun. Dia hanya tidur 2 jam. Tapi dia merasa segar. Semangat penyelidikan mengalahkan rasa lelah. Dia menyiapkan peralatan. Dia membawa headlamp cadangan. Dia membawa tali nilon kuat. Dia membawa parang dan kamera. Dia juga membawa bekal air minum. Tujuannya adalah tebing utara. Arya mengunci tenda sementara. Dia memastikan semua barang aman. Dia berjalan cepat menuju utara. Dia mengikuti arah yang ditunjukkan simbol. Perjalanan ke utara lebih sulit. Tanahnya tidak rata. Vegetasinya lebih lebat. Banyak akar pohon besar menjulang. Dia harus memotong ranting tebal. Dia berjalan selama 40 menit. Dia mulai mendengar suara ombak. Itu tanda dia sudah dekat tebing. Udara di sana lebih asin. Dia sampai di batas tebing. Vegetasinya tiba-tiba menipis. Di depannya ada jurang curam. Jurang itu langsung ke laut. Arya berjalan di sepanjang bibir tebing. Dia mencari sesuatu yang berbeda. Dia mencari tanda-tanda intervensi manusia. Dia melihat tumpukan batu besar. Tumpukan itu tidak wajar. Batu-batu itu tidak tertata alami. Itu jelas susunan buatan. Tumpukan itu tingginya 3 meter. Tumpukan itu berada di sudut tebing. Arya mendekati tumpukan batu. Batu-batu itu sangat tua. Batu-batu itu ditutupi lumut tebal. Tumpukan itu seperti tembok besar. Dia memeriksa celah-celah batu. Dia mencari celah masuk. Dia merasa yakin suara nyanyian berasal dari sini. Dia melihat ada celah kecil. Celah itu berada di dasar tumpukan. Celah itu hampir tertutup tanah. Arya mulai membersihkan celah itu. Dia menggunakan sekop kecil. Dia menyingkirkan tanah dan lumut.
Celah itu semakin besar. Di belakang tumpukan batu, ada ruangan. Itu bukan ruangan besar. Itu adalah gua kecil tersembunyi. Gua ini tertutup rapat. Arya memindahkan satu batu besar. Batu itu sangat berat. Dia menggunakan tuas kecil. Dia berhasil mendorongnya. Batu itu bergeser. Pintu masuk gua terbuka. Pintu itu kecil dan sempit. Hanya cukup untuk satu orang. Udara dingin keluar dari sana. Udara itu berbau rempah dan mineral. Arya menyalakan senter kuat. Dia mengarahkan senter ke dalam gua. Gua itu gelap gulita. Dia harus masuk. Dia merekam pintu masuk gua. Dia berbicara ke kamera. Kami menemukan celah rahasia di tebing utara. Ini tampaknya adalah gua buatan. Pintu masuk ini ditutupi batu besar. Arya merangkak masuk perlahan. Ruangan di dalam gua agak lapang. Dia bisa berdiri tegak. Ruangan itu berbentuk oval. Dia melihat sekelilingnya. Dinding gua itu batu keras. Permukaannya sangat halus. Itu seperti dipahat dengan hati-hati. Ini bukan gua alami. Di dinding gua ada ukiran. Ukiran itu menutupi hampir seluruh dinding. Arya mengarahkan senternya ke sana. Ukiran itu adalah peta kuno. Peta itu sangat detail. Peta itu menunjukkan jalur bawah tanah. Jalur itu menghubungkan beberapa titik penting. Arya sangat gembira. Ini adalah peta Pulau Majeti bawah tanah. Ini adalah kunci semua rahasia. Dia mulai memotret seluruh ukiran. Dia mengambil foto setiap bagian. Dia harus memastikan semua terekam. Ukiran itu adalah penemuan besar. Dia menganalisis peta itu. Peta itu menunjukkan satu jalur utama. Jalur itu dimulai dari gua ini. Jalur itu mengarah ke tengah pulau. Peta itu menunjukkan titik persimpangan. Persimpangan itu adalah lokasi makam. Makam adalah pintu masuk yang lain. Pintu batu yang dia temukan. Ukiran itu juga menunjukkan simbol kunci. Simbol itu sama dengan simbol di logam misterius. Simbol itu ditandai di pintu masuk makam. Peta itu juga menunjukkan ruangan lain. Ruangan itu berada di bawah makam. Ruangan itu digambar dengan simbol peti. Itu pasti tempat penyimpanan. Arya menemukan tulisan. Tulisan itu bukan bahasa biasa. Tulisan itu adalah varian kuno aksara Jawa. Aksara itu sudah punah. Arya pernah mempelajarinya. Dia mencoba membaca beberapa kata. Kata-kata itu tentang navigasi. Kata-kata itu tentang penyimpanan benda berharga. Kata-kata itu tentang peringatan. Peringatan untuk tidak mengambil yang bukan hak, terjemah Arya. Peta itu tidak hanya menunjukkan jalur. Peta itu juga menunjukkan sumber air. Sumber air tawar di tengah pulau. Itu sangat praktis. Dia melihat ada simbol lain. Simbol itu berbentuk gelombang suara. Simbol itu berada di dekat gua ini. Ini pasti sumber nyanyian aneh itu. Arya menyimpulkan. Nyanyian itu bukan hantu. Nyanyian itu adalah mekanisme peringatan. Mekanisme itu diaktifkan oleh gelombang laut. Atau oleh tekanan udara. Dia sudah punya semua petunjuk. Logam misterius adalah kunci fisik. Peta ini adalah panduan. Makam adalah tujuan utama. Arya kembali merangkak keluar. Dia menyusun kembali batu besar itu.
Dia menutupi pintu gua rapat-rapat. Dia ingin menjaga rahasia ini. Dia harus segera ke makam. Dia harus memverifikasi peta itu. Dia harus menemukan kamar batu. Dia harus menemukan peti. Dia merasa misi ini berhasil. Dia mendapatkan bukti yang sangat kuat. Misteri Pulau Majeti bukan mistis. Itu adalah misteri sejarah. Kisah pelaut kuno dan harta karunnya. Arya berjalan kembali ke kemah. Langkahnya cepat dan mantap. Dia tidak takut lagi. Dia hanya fokus pada penemuan. Dia siap untuk tantangan di bawah tanah. Dia akan segera membongkar peti kuno itu. Isi peta. Arya kembali ke kemahnya. Dia duduk tenang. Dia membuka laptopnya segera. Dia meninjau foto peta gua. Peta itu adalah penemuan terpenting. Peta itu sangat jelas. Ukiran kuno menunjukkan denah pulau. Denah itu fokus pada area tengah. Area tengah adalah kompleks makam. Arya mengaitkan semua petunjuk. Logam misterius adalah kunci aktivasi. Susunan batu adalah panel kunci. Makam adalah pintu masuk utama. Peta itu membenarkan semua. Peta itu menunjukkan ada ruangan di bawah makam. Ruangan itu ditandai simbol peti. Itu pasti ruang penyimpanan. Peta itu juga menunjukkan jalur vertikal. Jalur itu adalah tangga batu. Tangga itu mengarah ke kamar batu. Kamar batu itu tersembunyi di bawah tanah. Dia membandingkan peta dengan pengalamannya. Pintu batu yang terbuka adalah pintu menuju tangga. Logam kunci telah membukanya. Dia harus segera masuk ke sana. Arya menyiapkan perlengkapan. Dia butuh peralatan untuk gua. Dia membawa headlamp sangat terang. Dia membawa sarung tangan tebal. Dia membawa palu dan pahat kecil. Dia siap untuk eksplorasi. Dia mengunci semua barang di tenda. Dia hanya membawa peralatan penting. Dia membawa logam kunci itu. Logam itu harus ikut. Dia kembali ke kompleks makam. Dia menuju pintu batu. Pintu itu sedikit terbuka. Udara lembab masih keluar. Udara itu terasa dingin. Arya menggunakan kekuatannya. Dia mendorong pintu batu. Pintu itu bergerak pelan. Pintu itu berat sekali. Dia membuat jalan masuk lebar. Dia menatap kegelapan di bawah. Tangga itu curam sekali. Arya menyalakan headlamp. Dia mulai turun perlahan. Setiap langkah sangat hati-hati. Tangga itu terbuat dari batu hitam. Batu itu licin karena lumut. Dia mengandalkan tali nilon. Tali itu diikatkan ke pohon kuat. Tali itu berfungsi sebagai pengaman. Dia turun sekitar 10 meter. Tangga itu berakhir di lantai batu. Lantai itu rata dan kering. Dia berada di lorong sempit. Lorong itu sangat sunyi. Keheningan yang memekakkan telinga. Tidak ada suara aneh lagi. Lorong itu berbau tanah kering. Dia berjalan di lorong itu. Lorong itu pendek dan lurus. Di ujung lorong ada tembok. Tembok itu terbuat dari batu besar. Tembok itu sangat tebal. Arya memeriksa tembok itu. Peta menunjukkan kamar batu ada di balik tembok. Kamar itu berisi peti. Dia mencari celah di tembok. Dia mencari simbol kunci lain. Dia menemukan sebuah cekungan. Cekungan itu berdekatan dengan lantai. Cekungan itu kecil dan melingkar.
Berbeda dari cekungan kunci aktivasi. Logam kuncinya berbentuk persegi panjang. Logam itu tidak cocok. Arya menyadari cekungan itu bukan untuk kunci. Itu hanya penanda lokasi. Dia harus mencari titik lemah di tembok. Dia menggunakan palu dan pahat. Dia mengetuk tembok perlahan. Dia mencari suara hampa. Suara ketukan terdengar sangat padat. Tembok itu tebal. Dia menemukan titik gembur. Titik itu dekat cekungan melingkar. Tembok di titik itu rapuh. Dia mulai menggali perlahan. Dia menggunakan pahat kecilnya. Dia membuat lubang di tembok. Tanah di balik tembok itu adalah pasir. Bukan batu padat. Pasir itu mulai runtuh. Sebuah lubang kecil terbentuk. Arya mengintip ke dalam. Dia melihat ruangan gelap. Dia melihat peti kayu besar. Ketemu, bisik Arya. Penantiannya selesai. Dia telah menemukan kamar batu. Dia harus memperbesar lubang ini. Misi memasuki babak akhir. Penemuan kamar batu. Arya harus memperbesar lubang itu. Dia tidak bisa merangkak masuk lubang sekecil itu. Dia mengambil sekop lipatnya. Dia memperlebar celah di tembok batu. Dia menggali tanah dan pasir di baliknya. Proses ini memakan waktu 1 jam penuh. Tembok itu sebenarnya adalah dinding buatan. Itu dibangun untuk menyembunyikan ruangan. Ruangan itu berada tepat di bawah makam. Akhirnya, lubang itu cukup besar. Arya bisa masuk dengan mudah. Dia merangkak melalui lubang itu. Dia berdiri di dalam ruangan gelap. Ruangan itu adalah kamar batu kecil. Ruangan itu berbentuk kubus. Batu dindingnya dipahat kasar. Tingginya sekitar 2 meter. Ruangan itu terasa dingin sekali. Arya menyalakan senter kuatnya. Cahaya senter menyapu ruangan. Tidak ada perabotan. Tidak ada hiasan dinding. Di tengah ruangan ada peti kayu besar. Peti itu menjadi pusat perhatian. Peti itu terlihat kokoh luar biasa. Kayu peti berwarna hitam pekat. Kayu itu seperti kayu jati tua. Peti itu ditopang oleh 4 balok batu kecil. Ini menjaga peti tidak menyentuh lantai. Ini mencegah kelembaban merusak isinya. Arya berjalan mendekati peti. Dia menyentuh peti itu. Kayunya terasa dingin dan keras. Kayu ini sudah sangat tua. Peti itu terkunci. Di bagian depan ada gembok kuno. Gembok itu terbuat dari logam gelap. Logamnya sama dengan logam kunci yang dia temukan. Gembok itu berkarat di beberapa bagian. Arya mengeluarkan logam kunci persegi panjang. Dia mencoba memasukkannya ke gembok. Logam itu terlalu besar. Logam itu tidak cocok. Logam kunci ini hanya untuk aktivasi, pikir Arya. Gembok ini butuh kunci mekanis. Dia memeriksa gembok itu lagi. Desainnya sangat rumit. Ini menunjukkan tingkat keamanan tinggi. Gembok ini sangat sulit dibuka paksa. Arya mengeluarkan alat khusus. Dia membawa set alat pembuka kunci. Dia adalah jurnalis investigasi yang handal. Keterampilan ini penting. Dia mulai bekerja di gembok. Dia harus sangat sabar. Tangannya harus stabil dan hati-hati. Dia bekerja selama 10 menit. Suara klik kecil terdengar. Gembok itu terbuka. Arya meletakkannya di lantai. Gembok itu berat sekali. Arya mengambil napas dalam-dalam.
Dia akan membuka peti. Dia akan mengungkap rahasia Pulau Majeti. Dia menyalakan kamera untuk merekam. Momen ini adalah puncak penantiannya. Arya memegang tutup peti. Dia mengangkatnya pelan-pelan. Tutup itu berat dan bergerak kaku. Isi peti langsung terlihat. Peti itu tidak penuh emas. Peti itu berisi 2 jenis benda. Gulungan naskah, ada sekitar 5 gulungan naskah. Naskah itu terbuat dari kulit binatang. Kulit itu diproses secara khusus. Gulungan itu diikat tali sutra tipis. Perhiasan sederhana, ada beberapa perhiasan emas. Perhiasan itu desainnya sederhana. Hanya gelang dan cincin. Perhiasan itu bukan tumpukan harta karun. Arya mengeluarkan naskah paling besar. Dia membukanya hati-hati. Kulit itu terasa lembut di tangannya. Tulisannya adalah aksara kuno. Aksara itu sama dengan di gua. Varian aksara Jawa kuno. Dia membaca beberapa kalimat. Dia bisa menguraikan maknanya. Naskah itu adalah catatan harian. Catatan seorang pelaut. Pelaut itu bernama Raja Sakti. Raja Sakti adalah navigator ulung. Dia berlayar ke timur jauh. Kapalnya dihantam badai besar. Dia terdampar di Pulau Majeti. Dia tidak bisa kembali ke rumahnya. Dia memutuskan tinggal di pulau. Dia membangun makam untuk dirinya sendiri. Dia menyimpan semua pengetahuannya di peti ini. Makam itu bukan makam keramat. Makam itu adalah peringatan. Peringatan tentang bahaya laut. Peringatan tentang isolasi. Nyanyian aneh itu bukan hantu. Itu adalah mekanisme pertahanan. Mekanisme yang berbunyi saat badai mendekat. Pelaut kuno ini adalah seorang ilmuwan. Arya telah menemukan kebenaran. Pulau Majeti bukan pulau mistis. Itu adalah situs sejarah kuno. Situs seorang pelaut yang hilang. Dia dimakamkan dengan kehormatan. Arya menyimpan gulungan naskah itu. Dia juga mengambil perhiasan. Perhiasan itu akan membantu penanggalan. Dia akan membawa semua bukti ini. Dia melihat ke sekeliling ruangan. Dia menutup peti kayu itu. Dia merasa puas. Dia telah menyelesaikan misinya. Dia menemukan fakta. Dia membongkar tahayul. Dia bersiap meninggalkan kamar batu. Dia harus segera kembali ke perahu. Pak Jaya pasti khawatir. Dia harus berbagi kabar baik ini. Dia akan membawa kisah ini ke dunia. Akhir misi. Arya meninggalkan kamar batu. Dia membawa gulungan naskah dan perhiasan. Dia menyimpan semua barang itu aman. Dia merangkak keluar dari lubang. Dia menutup kembali lubang di tembok. Dia menggunakan batu dan pasir. Dia ingin kamar itu tetap tersembunyi. Dia menaiki tangga curam. Dia menggunakan tali nilon sebagai bantuan. Dia kembali ke permukaan makam. Cahaya sore mulai menyelimuti pulau. Dia sudah menghabiskan 3 hari penuh. Dia menutup pintu batu tersembunyi. Pintu itu sangat berat. Dia menggunakan balok kayu untuk mengganjal. Pintu itu terlihat tertutup rapat. Pulau itu kembali sunyi. Arya kembali ke tendanya. Dia membongkar kemah cepat. Dia mengepak semua peralatan. Dia mengambil kamera dan drone. Dia memastikan tidak ada sampah tertinggal. Dia menjunjung tinggi etika eksplorasi. Dia berjalan cepat menuju pantai. Dia membawa ranselnya yang berat.
Ransel itu sekarang berisi artefak sejarah. Dia merasa lega dan puas. Dia mencapai daratan batu. Dia melihat perahu Pak Jaya. Perahu itu terlihat di kejauhan. Pak Jaya menunggu dengan sabar. Arya melompat ke air dangkal. Dia berjalan menuju perahu. Pak Jaya menyambutnya dengan wajah cemas. "Arya, kamu baik-baik saja?" tanya Pak Jaya. "Sudah lewat 3 hari." Arya tersenyum lebar. "Saya baik-baik saja, Pak Jaya. Saya kembali dengan selamat." Dia naik ke perahu. Dia menaruh ranselnya di dek. "Misteri Pulau Majeti terpecahkan, Pak." Pak Jaya menyalakan mesin. Perahu itu bergerak menjauhi pulau. Pak Jaya tidak bertanya banyak. Dia menghormati privasi Arya. "Pulau itu akan tetap keramat bagi kami," kata Pak Jaya. "Saya mengerti, Pak. Tapi sekarang saya tahu kebenarannya," jawab Arya. Arya melihat ke belakang. Pulau Majeti terlihat tenang. Kabut tipis menyelimuti puncaknya. Pulau itu menyimpan rahasianya sendiri. Perjalanan kembali terasa cepat. Mereka sampai di desa Muara Sari. Matahari sudah tenggelam total. Lampu pelabuhan menyala. Arya mengucapkan terima kasih. Dia memberi Pak Jaya uang. Dia memberi lebih dari yang dijanjikan. Pak Jaya sangat senang. "Kapan-kapan mampir lagi, Arya," kata Pak Jaya. Arya mengangguk. "Tentu, Pak Jaya. Mungkin untuk penelitian naskah." Arya meninggalkan desa. Dia membawa semua bukti. Dia membawa naskah kuno itu. Dia membawa logam misterius itu. Dia membawa semua rekaman videonya. Di kamar hotel, Arya menyusun data. Dia memindai naskah-naskah itu. Dia menganalisis tulisan Raja Sakti. Kesimpulan akhir. Pulau Majeti adalah tempat peristirahatan terakhir pelaut kuno. Pelaut itu adalah Raja Sakti. Makam itu bukan makam orang sakti. Makam itu adalah monumen Raja Sakti. Dia meninggal di sana. Logam misterius adalah kunci aktivasi. Kunci itu membuka kamar penyimpanan. Nyanyian aneh adalah mekanisme peringatan. Mekanisme itu memperingatkan badai. Pulau itu adalah situs sejarah. Bukan situs mistis. Tahayul muncul dari cerita yang salah. Arya akan meneliti naskah ini lebih lanjut. Naskah ini adalah sejarah baru. Dia akan mempublikasikan penemuan ini. Dia akan membongkar semua misteri. Dia akan membuat video misteri Pulau Majeti. Video itu akan mengungkap kebenaran. Video itu akan menjadi hit besar. Misinya benar-benar selesai. Arya menyelesaikan video Pulau Majeti. Dia mempublikasikan semua temuannya. Dunia terkejut. Kisah mistis berubah fakta sejarah. Makam tanpa nama itu milik Raja Sakti, navigator terdampar. Logam aneh adalah kunci aktivasi ruang arsip. Suara mistis adalah peringatan badai kuno. Pulau Majeti kini dilihat sebagai situs arkeologi. Arya berhasil membongkar tahayul dengan sains dan logika. Dia membuktikan setiap misteri punya jawaban.